Oke, siap. Berdiri. Oke. Beri salam kepada ibu guru kita. Yang pertama ya Bu. Ini ya Bu, terima kasih ya Bu. Nah, ini silakan ketua kelas ke depan. Pimpin doa kita. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada kajian ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami atas kepada ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami dari malam hingga sampai pagi hari ini. Terima kasih juga Bapa, Engkau telah melindungi kami dari perjalanan dan pertemuan masing-masing hingga sampai sekolah kami. Kami tahu itu Bapa bukan kekuatan kami, melainkan hanya semata-mata belas kasih-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Bapa, kami berdoa kepada hari ini dan memohon semoga segala kegiatan proses belajar mengajar kami pada pagi hari ini Bapa, semoga senantiasa dalam penyertaan. Kami juga Bapa menyerahkan segala aktivitas yang akan kami lakukan pada pagi hari ini di dalam tangan Bapa. Semoga Engkau senantiasa melindungi kami dan menyertai kami. Dan juga Bapa, kami berdoa kepada orang tua kami, saudara-saudara kami yang telah kami tinggalkan di rumah Bapa. Semoga Engkau senantiasa melindungi mereka Bapa dalam hal pekerjaan mereka dan lain sebagainya Bapa. Semoga itu bisa menjadi pendukung cita-cita kami di masa depan. Ya Bapa, hanya inilah doa kami sesingkat ini. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, saya mau cek kehadiran dulu. Kira-kira siapa yang datang ini? Dodo Dedek datang, Polinus datang, Yanus, Ingati, Serni. Siapa yang sudah datang? Serni. Kenapa sih Serni? Sakit Bu. Sakit dia? Apa sakitnya? Hah? Sakit apa dia? Ada temannya di sini. Sakit apa dia? Demam. Jadi? Hah? Perutnya. Jangan sama dia ya, jangan makan sembarangan. Dijaga kesehatan.
Oke, berarti cuma si Serni yang tidak hadir. Berarti jumlah kita 25. Berarti yang hadir 24 orang. Oke. Untuk memulai KBM kita, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, anak-anak saya undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dulu, ya, biar semangat, ya. Karena ini masih di bulan Agustus. Apa diperingati di bulan Agustus ini? Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan apa? Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? Yang ke-77. Oke, berarti masih ada semangat kemerdekaannya, ya. Berarti untuk lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi bersama. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, besar bangsa, akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia, membela negara kita. Mengenai tentang materi kita selanjutnya, yaitu materi tentang teks ceramah. Ini dia, ya, materi teks ceramah. Jadi, gimana nanti, ya, kompetensi dasar kita hari ini ada tuh mengenai menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Ya, yang kedua yaitu mengonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan dengan memelihara aspek kebahasaan menggunakan struktur yang tepat. Bu, apa gunanya kita belajar teks ceramah ini? Nah, ini dia, ya. Semalam yang minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai teks ceramah, ya kan? Mengenai teks ceramah, perbedaan teks ceramah, kata sambutan, pidato, kemudian apa lagi? Ayo, apa lagi kira-kira? Ceramah, pidato, kata sambutan, dan Khotbah. oke, khotbah. Ayo kita review kembali. Kira-kira anak saya masih ingat nggak pembelajaran yang minggu yang lalu atau yang 3 hari yang lalu? Ayo, kira-kira siapa yang tahu? Oke, silakan berdiri. Jadi sesuai materi yang sudah disampaikan di kemarin bahwa ceramah itu adalah pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk sementara atau audiens yang bertindak sebagai pendengar. Terima kasih, Bu. Oke, siapa lagi? Pidato. Oke, Roberta, silakan. Pidato. Pidato adalah suatu argumen yang disampaikan kepada publik. Suatu argumen yang disampaikan pada publik. Oke. Khotbah. Ya, Bu. Oke. Teks khotbah adalah teks yang disampaikan di depan umum yang berisikan tentang suatu pengetahuan tentang keagamaan yang sudah dipelajari dahulu dan disampaikan kepada publik supaya untuk meningkatkan keimanan seorang anggota publik. Itu dia. Kemudian kata sambutan. Siapa yang bisa? Kata sambutan. Kata sambutan.
kata sambutan ini adalah suatu unsur bahasa yang dituliskan atau diucapkan sebagai perwujudan pikiran dan perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Sekian. Oke, beri aplaus dong untuk teman-teman. Tapi tidak lupa ya, jangan hanya masuk kanan, keluar kanan semua ilmu yang ibu berikan ya. Ya, berarti kita Pak itu perbedaan ceramah, pidato, apalagi khotbah, kemudian kata sambutan. Kemudian ada lagi yang ibu mau tanyakan. Jadi yang setiap hari yang kalian laksanakan pada saat kegiatan apa yuk? Saya Bu Amanat. Hah? Amanat. Amanat. Nama lain dari amanat? Pidato. Pidato. Berarti yang kita sampaikan di depan itu adalah pidato. Pidato itu ceramah. Pidato itu ceramah. Pidato itu ceramah. Ceramah itu adalah berisi nasihat. Sudah? Kemudian mamanya itu adalah si pidato. Ya, kalau dia kata sambutan itu sering pada setiap ada kegiatan acara terjadi kata sambutan atau yang disebut dengan kata pembukaan. Sudah? Sering kan? Sering, Bu. Nah, oke, itu dia. Kemudian kalau dia khotbah itu dia berhubungan dengan keagamaan. Ya, biasanya khotbah ini di mana dilakukan? Saya Bu di gereja, Bu. Hah? Di tempat-tempat beribadah. Mana? Di tempat-tempat beribadah. Iya, di tempat-tempat beribadah. Boleh ya, tempat-tempat beribadah. Berarti paham ya? Alhamdulillah. Jadi sekarang kira-kira Bapak ini ngapain? Bapak ini ngapain? Ngapain Bapak ini? Kira-kira Bapak ini ngapain Bapak ini? Nah, ngomong-ngomong, ngapain ada dia? Hah? Yakin dia berceramah? Yakin dia berceramah? Menurut saya Bu itu dia sedang melakukan kata sambutan. Bapak itu menyampaikan kata sambutan. Kata sambutan. Jadi ya, jangan kita terkecoh. Bapak itu bisa kata sambutan, bisa dia berpidato, bisa juga dia berceramah. Bu, apa gunanya kita belajar berceramah itu? Itu dia. Yang pertama sekali itu melatih keterampilan Anda untuk berbicara. Nah, itu dia ya. Yang kedua, guna kamu belajar ceramah ini ya, supaya kamu itu pede berdiri di depan umum. Contohnya itu sudah kita laksanakan pada saat apel tadi. Tidak semua bisa berdiri di depan orang banyak, ya kan? Ada yang sudah gemetaran, ya kan? Iya kan? Iya kan? Ada yang sudah gemetaran, takut lah, apalagi lagu itu dia ya. Oke, itu dia. Kemudian apa lagi yang kita pelajari hari ini? Yang berikutnya yang kita pelajari hari ini adalah ini dia. Ada dia indikator pencapaiannya. Ya, indikator pencapaiannya itu yang pertama itu menelaah isi teks ceramah. Menelaah isi teks ceramah. Kemudian yang kedua, menelaah teks ceramah. Sudah? Sudah Bu. Oke, ini dia yang pembelajaran ya. Hari ini dengan menggunakan model pembelajaran program based learning diharapkan peserta didik itu bisa menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah serta dapat mengonstruksi, memperhatikan aspek kebahasaan dengan menggunakan struktur yang tepat dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap, bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Jadi di dalam proses pembelajaran ini harus ada ingin tahu. Apa
Apa lagi ya? Belajar apa kita lagi hari ini ya? Belajar apa hari ini? Iya. Bersikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Jadi di dalam proses pembelajaran ini harus ada ingin tahu. Apa lagi ya? Belajar apa kita lagi hari ini ya? Belajar apa hari ini? Iya. Oke. Untuk selanjutnya ada sebuah kasus atau masalah yang ingin ibu selesaikan sama kamu, yang ingin Anda selesaikan. Yang pertama itu perhatikan video berikut ini. Perhatikan ya, apa yang disampaikan oleh Hai sahabat Galeri Bahasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak materi kali ini, silahkan lihat cuplikan video berikut. Yuk, siapa dulu namanya? Tadi ya. Siapa? Hai sahabat Siapa Galeri namanya? Bahasa, Assalamualaikum. Siapa namanya? Nah, apa dia? Siapa dia si Jack Ma ini? Pendiri sekaligus Alibaba Group, perusahaan teknologi terbesar di Tiongkok. Dia merupakan warga Cina daratan pertama yang pernah muncul di majalah Forbes dan terdaftar sebagai miliuner dunia. Nah, kemudian ini dia. Apa yang disampaikan beliau? Simak. Are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all tomorrow. For young people, if you stay with them, you will be full of energy. But the advice I give to the young people is that also the advice I give to myself. That nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. Alibaba 18 years to today's time. Yeah, we are lucky. But we work much harder than most of the people. We never sleep well at Stanford. I traveled last year 867 hours a year in the plane. In the plane. I'm working hard. My team work very hard. Oke, itu dia satu tokoh dunia. Yang berikut tokoh yang kedua. Disimak apa yang disampaikan. Anyone working on a big vision can call crazy, even if you're young. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it. Probably not. Anyone taking initiative will always be criticized for moving too fast because there's always someone who wants to move. In our society, we often don't take on big things. No one wants to. If we ignore all the things wrong today, if we do nothing. The reality is, these we do today. That's the mission. But that can't stop us from getting started. What are we waiting? It is time for our generation to Perhatikan ya, apa yang disampaikan oleh Hai sahabat Galeri Bahasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak materi kali ini, silahkan lihat cuplikan video berikut. Yuk, siapa dulu namanya? Tadi ya. Siapa? Hai sahabat Siapa Galeri namanya? Bahasa, Jack Assalamualaikum. Ma. young people are the solution. Siapa namanya? Nah, apa dia? Siapa dia si Jack Ma ini? Pendiri sekaligus Alibaba Group, perusahaan teknologi terbesar di Tiongkok. Dia merupakan warga Cina daratan pertama yang pernah muncul di majalah Forbes dan terdaftar sebagai miliuner dunia. Nah, kemudian ini dia. Apa yang disampaikan beliau? Simak. People are the solutions for tomorrow.
baru 1 dan 2 itu tentu aku yakin besok harinya akan ada hal yang baru. Berarti sesungguhnya yang kita butuhkan bukan kemampuan teknisnya, tapi yang kita butuhkan kesabaran untuk terus mau belajar hal yang baru. Skill menjadi lifelong belajar seumur hidup. Itulah yang saya rasa akan bisa membuat kita terus relevan kapanpun dan dimanapun. Bagaimana? Kenalkan kalian dengan tokoh-tokoh tersebut? Iya. Ya, tentu ya. Kenal kan dengan tokoh yang berikut. Sekarang kita mau ngapain? Nah, masalah kita sekarang itu sudah ada 3 tokoh yang kalian kenal dan sudah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Sekarang tugas kalian, ya, kira-kira apalah isi yang disampaikan ketiga tokoh tersebut. Jadi sebelum itu ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ini dia. Ya, ibu bagikan ini, ya, ibu bagikan 1 per orang. Silakan, Jen, bagikan untuk teman kita. Sembari teman kalian itu membagi LKPD, silahkan bentuk kelompok seperti yang sudah kita bentuk yang minggu yang lalu. Silakan. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah? Oke, silakan bentuk kelompoknya. Kamu ada mana?
Jangan ibu lagi. Silahkan bekerja sesuai dengan kelompoknya. Jangan ada yang mandor, yang bos, satu yang bekerja. Semua dibagi. Ini yang memutar, satu ini mencatat, satu ini mencatat, satu ini mencatat. Ini toko ini, disimak. Sudah, ibu kasih waktunya sekitar 10 menit. Dimulai dari sekarang. Tulis nama tokohnya itu siapa, isi yang disampaikan apa. Sudah? Karena kita sekarang itu tugas kita menganalisis isi teks ceramah. Sudah? Di LKPD-nya juga sudah ada itu. Selain itu di LKPD juga sudah ada, ya. Itu dia. Itu juga bisa nanti dikerjakan di sekalian. Nah, ini dia teks ceramahnya. Ada kan? Nampak di LKPD-nya? Nampak kan? Oh iya, sudah nampak ya teman-teman. Oke, harus ada satu orang itu teman-temannya ya, agak ke depan dan ke depan. Ada putar posisimu seperti si Hieronymus. Kamu juga putar Ratna seperti si Hiro, biar agak levelnya dia nampak teman-teman. Ayo. Laptopnya diputar balik biar nampak temannya. Sudah. Pokoknya lihat laptopnya, sudah, supaya bisa temannya itu nampak. Sudah. Bu, ngapain kita sekarang? Nah, lihat-lihatlah dulu LKPD-nya. Kemudian, sudah. Oke. Sekarang di laptop masing-masing sudah ibu kirim filenya yang ibu tayangkan tadi. Yang sudah ibu tayangkan tadi, sekarang bisa kamu menyimak dan menuliskan apa isi dari ketiga yang disampaikan oleh ini di file video. Nah, ini dia. Bisa dilihat, dibuka. Nah, diperhatikan. Diperhatikan, dapat? Tidak? Biar dampak semua teman-temannya. Nah, ini dia. Udah. Sekarang kerjaan kalian betul-betul kalian dengarkan dulu, kemudian sudah kalian tulis di buku kalian setiap kelompok ya apa yang disampaikan tadi yang ketiga tokoh tadi. Sudah? Sudah bisa dicari dari gawai pintarnya, kemudian dari buku paketnya, dicari. Temukan masalahnya. Temukan jawabannya dari masalah tersebut. Sudah? Dapat ini? Dapat? Ini bukan musik. Ya. Oke, ini dapat? Dapat Hiro? Dapat Clara? Dapat? Dapat semua? Sudah? Sekarang itu yang disampaikan, isi yang disampaikan oleh ketiga tokoh itu dulu tuliskan. Baru nanti materi selanjutnya ada lagi yang ibu sampaikan. Sudah? Dapat? Dapat juga. Dapat Suci? Dapat? Ya, tahu kan memberhentikan gimana? Nah, iya. Kalau diulangi bisa digeser lagi ya. Contohnya bikin nanti si namanya yang disampaikan, isi yang siapa tokoh yang kedua tadi? Yang ketiga siapa? Tokoh yang ketiga? Nah, apa yang disampaikan? Diputar videonya berulang-ulang. Jangan ibu lagi. Silahkan bekerja sesuai dengan kelompoknya. Jangan ada yang mandor, yang bos, satu yang bekerja. Semua dibagi. Ini yang memutar, satu ini mencatat.
Diperhatikan dapat? Tidak? Biar dampak semua teman-temannya. Nah, ini dia. Udah? Sekarang kerjaan kalian betul-betul kalian dengarkan dulu, kemudian sudah kalian tulis di buku kalian setiap kelompok ya apa yang disampaikan tadi yang ketiga tokoh tadi. Sudah? Sudah bisa dicari dari gawai pintarnya, kemudian dari buku paketnya, dicari. Temukan masalahnya. Temukan jawabannya dari masalah tersebut. Sudah? Dapat ini? Dapat? Ini ya. Oke, ini dapat? Dapat Giro? Dapat Clara? Dapat? Dapat semua? Sudah? Sekarang itu yang disampaikan, isi yang disampaikan oleh ketiga tokoh itu dulu tuliskan. Baru nanti materi selanjutnya ada lagi yang ibu sampaikan. Sudah? Dapat? Dapat juga. Dapat Suci? Dapat? Ya, tahu kan memberhentikan gimana? Nah, iya. Kalau diulangi bisa digeser lagi ya. Contohnya bikin nanti si namanya yang disampaikan, isi yang siapa tokoh yang kedua tadi? Yang ketiga siapa? Tokoh yang ketiga? Nah, apa yang disampaikan? Diputar videonya berulang-ulang. Jangan ibu lagi. Silahkan bekerja sesuai dengan kelompoknya. Jangan ada yang mandor, yang bos, satu yang bekerja. Semua dibagi. Ini yang memutar, satu ini mencatat, satu ini mencatat, satu ini mencatat. Ini tokoh ini, disimak. Sudah? Ibu kasih waktunya sekitar 10 menit. Dimulai dari sekarang. Tulis nama tokohnya itu siapa, isi yang disampaikan apa. Sudah? Karena kita sekarang itu tugas kita menganalisis isi teks ceramah. Sudah? Di RKPD-nya juga sudah ada itu. Selain itu di RKPD juga sudah ada, ya. Itu dia. Itu juga bisa nanti dikerjakan di sekalian. Nah, ini dia teks ceramahnya. Ada nggak? Nampak di RKPD-nya? Nampak kan? Nah, kita bekerja. Setelah itu kan ada dia di sini. Tulislah jawaban pada kolom di bawah ini. Isi ceramah. Nah, begitu nanti. Isi ceramah yang tokoh yang pertama apa? Isi ceramah tokoh yang kedua apa? Isi ceramah tokoh yang ketiga apa? Nah, itu dulu yang kalian kerjakan. Ibu kasih waktunya sekitar 10 menit. Ya. Tulis nama tokohnya itu siapa, isi yang disampaikan apa. Sudah? Karena kita sekarang itu tugas kita menganalisis isi teks ceramah. Sudah? Di RKPD-nya juga sudah ada itu. Selain itu di RKPD juga sudah ada, ya. Itu dia. Itu juga bisa nanti dikerjakan di sekalian. Nah, ini dia teks ceramahnya. Ada nggak? Nampak di RKPD-nya? Nampak kan?
pembelajaran itu dulu yang Ibu sudah bagikan di laptopnya masing-masing. Di bukunya dulu, di bukunya ini lain lagi ya. Udah? Oh, beda punya mau. Kenapa beda punya? Kenapa beda? Kalian udah sama? Iya, apa isinya? Iya, isi yang disampaikan, topiknya. Isi yang disampaikannya itu apa? Ayo, si Jack Ma apa yang disampaikan? Kemudian si Naswa Shihab apa yang disampaikan? Ini nah. Udah? Oke, bisa dipakai gawai pintarnya juga ya. Bisa dipakai gawai pintarnya atau HP Android-nya. Sudah? Untuk memperdalam pengetahuan kalian, bisa kalian gunakan HP kalian. Cari referensi yang lain. Ya, dari buku paket, dari gawai pintarnya, silahkan. Karena di sini jaringannya bagus. Udah? Ini Ibu kasih lagi bahan ajar. Bahan ajar biar memperdalam pengetahuan kalian lagi. Ini nah. Ibu kasih 1 per kelompok. Silahkan digunakan gawai pintarnya. Ini dia. Kalau kurang paham nanti kurang ya. Sudah bisa digunakan gawai pintarnya ya. Bisa digunakan gawai pintarnya. Si Jack Ma itu apa video isi yang disampaikannya. Kemudian si Naswa Shihab itu apa yang disampaikan. Ayo kerja semua. Bukan di sini diisi, di ini lain di KPD, nanti lain di buku ini. Nah, ini sudah dikasih. Kalau sudah siap bisa dikerjakan di dalam KPD ini. Sudah selesai, bisa dikerjakan, ya. Digunakan gawai pintarnya. Masih menganalisis isi kita ya, masih di isi yang disampaikan. Dulu tadi kita belajar struktur, belum lagi pembahasaan, ya. Video yang sudah Ibu di laptop yang sudah Ibu sediakan itu saja dilihat. Jangan dilihat yang lain-lain. Kecuali Anda mencari referensi yang lain dari gawai pintar, kemudian buku paketnya sudah ada, ya. Silakan dicari.
Kalau enggak ditulis dulu, ya kan, baru bisa disampaikan. Ya. Bisa lanjutkan ya.
Iya. Dilihat buku paketnya, sembari dilihat gawai pintarnya, ya. Video yang sudah ibu di laptop yang sudah ibu sediakan itu saja dilihat. Jangan dilihat yang lain-lain, kecuali anda mencari referensi yang lain dari gawai pintar. Kemudian buku paketnya sudah ada, ya. Silahkan dicari. Enggak ditulis dulu, ya kan, baru bisa disampaikan, ya.
Sudah ada yang siap? Hah? Belum? Satu tokoh aja dulu. Kira-kira apa yang isi disampaikan? Hah? Kelompok? Kelompok apa Brenda? Kelompok mawar. Yang lain sudah siap? Yang lain sudah? Kalau belum, jangan dibilang sudah. Nah, belum. Kita tunggu kelompok yang lainnya. Biar kita sama-sama membacakan, ya, mendengar apa yang disampaikan si tokoh si Jack Mark itu dulu. Isinya dulu yang disampaikan. Satu tokoh dulu, ya. Nanti Ibu kasih lagi kesempatan untuk waktu yang waktunya untuk tokoh si Mas Zerio itu. Kemudian kalau yang Ibu kasih lagi nanti waktunya, kasih waktu untuk si tokoh. Iya. Dilihat buku paketnya, sembari dilihat gawai pintarnya, ya. Sudah untuk tokoh yang pertama sudah dulu? Sudah? Sudah? Kelompok siapa yang sudah siap? Sudah? Sudah semua? Sudah? Sudah? Sudah. Oke, kita coba ya. Ini kelompok mana ini? Andre. Oh, Hieronymus kelompok? Matahari. Kasihan kelompok? Bunga lilin. Si Clara? Ratna? Ros. Iya. Jadi ya Ibu acak kelompok mana yang bisa mempersentasekan ya apa ke depan isi dari tokoh yang pertama dulu ya. Kita tokoh yang pertama. Oke, untuk kelompok anggrek silakan siapa yang bisa ke depan membacakan hasil diskusi kalian. Tokoh yang pertama dulu, tokoh yang pertama. Atau berdiri di tempat juga bisa.
kita sebagai kaum muda untuk mencapai kesuksesan. Jadi dia memberikan ceramah tentang supaya kita para kaum muda tetap semangat, dan dia juga memberikan kata-kata motivasi untuk kita bahwa tidak ada yang gratis untuk di masa yang akan datang, karena yang kita butuhkan adalah bekerja keras. Jadi dia memberikan nasihat kepada kita yaitu bekerja, karena tidak ada yang gratis, karena semuanya tidak instan. Jadi sekian saja dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf, dan demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Beri aplaus dulu. Oke, kelompok ini bisa. Oke, masih satu kelompok ya, masih satu kelompok. Di situ aja deh. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu kepada kelompok ini untuk menyampaikan isi dari ceramah Jakma tersebut. Jadi menurut kelompok kami, isi dari ceramah Jakma yang kita lihat tadi yaitu isinya yaitu menyarankan untuk belajar dari kegagalan dibanding berkaca pada cerita kesuksesan orang lain. Sekian dan terima kasih. Beri aplaus dong. Oke, kelompok menari. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja hasil dari kelompok kami untuk menganalisis Jack Ma ini. Jadi Jack Ma ini adalah pendiri atau sekaligus chairman eksekutif Alibaba. Jadi yang disampaikan Jack Ma di sini yang telah kami lihat tadi yaitu satu, penolakan tiada henti bukan akhir dari segalanya. Yang kedua, jangan berkomentar apa-apa sebelum mencoba. Yang ketiga, jika hidup miskin itu adalah kesalahan sendiri. Yang keempat, ketakutan hanya memuat kegagalan. Yang kelima, berjuanglah untuk masa depan. Jadi sekian dari Oke, beri aplaus dong. Kemudian kelompok Ros. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok ROS. Jadi yang pertama-tama kita mempelajari tentang Jack Ma. Jadi Jack Ma mengatakan bahwa kaum muda adalah solusi untuk hari esok, dan kaum muda adalah solusi untuk semua kekhawatiran. Jadi di sini dia mengatakan bahwa tidak ada yang mudah dan tidak ada yang gratis. Jadi Jack Ma ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan jika kita ingin sukses, kita perlu membayar harganya. Jadi sukses ini tidak gratis dan tidak mudah. Jadi Jack Ma ini mengajarkan kita bahwa teruslah bekerja keras dalam meraih kesuksesan. Jadi sekian dari pembicaraan saya. Kira ada lagi dua kelompok lagi. Ayo kelompok yang di sudut, kelompok Melati. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok Melati untuk menyampaikan hasil diskusi kami bersama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roberta Rustambulu, nama kelompok yang lain Weti, Kurniawan, dan Clara. Jadi, analisis kami dari video teks ceramah dari Jack Ma ini adalah seorang pendiri sekaligus chairman eksekutif Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok. Jadi Jack Ma ini menyampaikan tadi isi ceramahnya yaitu kaum muda adalah solusi untuk hari esok. Maksudnya yaitu kaum muda itu adalah apapun masalah yang
dengan baik. Lagi katanya, kaum muda adalah solusi untuk semua kekhawatiran. Maksudnya di situ kaum muda itu semua solusi yang kita dapatkan, yaitu untuk semua apapun kesedihan kita, apapun masalah kita, kaum muda itu yang bisa menyelesaikannya dengan baik. Dia juga mengatakan, jika kita tinggal bersama kaum muda, kita akan penuh dengan energi. Jadi apapun yang kita lakukan, ketika kita mempunyai energi, maka semua masalah yang ada dalam negara tersebut akan selesai dengan baik. Jadi nasihatnya di situ dikatakannya bahwa dalam hidup itu tidak ada yang gratis, tidak ada yang mudah. Katanya lagi nasihatnya, jika ingin sukses kita perlu membayar harganya. Jika ingin kita itu sukses di hadapan orang-orang banyak, maka kita harus menanggung resikonya apapun yang kita jalani. Sekian saja dari analisis kami dari kelompok Menakti. Oke, beri aplaus ya. Oke, kita satu kelompok lagi, yaitu kelompok Mawar. Silakan ketuanya atau siapa yang bisa mempresentasikan apa yang disampaikan oleh kelompok yang pertama. Baik, sebelum saya menyampaikannya, perkenalkan nama saya Mr. Pratama Guru dari kelas 11 IPA. Jadi yang saya amati dan juga teman-teman kelompok, kami menyimpulkan bahwa Jack Ma ini adalah salah satu seorang pendiri sekaligus chairman eksekutif Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok. Jadi dia itu menyampaikan berupa ceramah, di mana ceramahnya itu sangat berarti dalam kehidupan seseorang untuk terus berjuang lebih dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama yaitu kita belajar darinya, di mana setiap penolakan tiada henti bukan akhir dari segalanya. Jadi dalam hidup ini kita sering menerima sebuah komentar, kritikan, dan bahkan kita ditolak di tengah-tengah orang lain. Jadi itu bukan akhir dari suatu perjuangan yang kita lakukan, melainkan itu sebuah ajaran untuk terus bangkit dan terus bangkit. Kemudian kedua yaitu jangan komentar apa-apa sebelum mencoba. Jadi hidup ini benar yang dikatakannya, yaitu jika kita belum melakukan sesuatu apa-apa, kita tidak perlu berkomentar dengan orang lain, karena sama saja halnya kita membodohkan orang tersebut. Yang ketiga, jika hidup miskin itu adalah kesalahan sendiri. Jadi dalam hidup ini kitalah yang menentukan hidup kita, baik miskin maupun kaya. Dan jika kita ingin menjadi seseorang yang lebih berguna, maka mulai dari sekarang apapun itu usaha, dan marilah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, berjuanglah untuk masa depan. Jadi sebagai pelajar kami sangat senang di mana seorang tokoh dunia ini, Jack Ma, dialah seorang yang sukses. Jadi berbagai ajaran yang kami temui darinya itu membuat kami untuk terus bangkit, terlebih-lebih dalam mencapai sesuatu yang kami inginkan. Jadi sekian dari pemaparan hasil diskusi kami mengenai isi ceramah dari tokoh Jack Ma. Oke, beri aplaus dong untuk itu. Kami ya setiap kelompok sudah dapat sudah bisa menangkap isi yang disampaikan oleh ketiga tokoh tersebut. Begitu juga di RKPD-nya sudah ada Ibu buat, ada satu contoh teks ceramah. Berarti dengan begitu kalian sudah bisa nanti menuliskan isi dari teks ceramah yang kalian baca yang sudah ada di RKPD. Sudah? Ada kan RKPD-nya kan? Ada kan? Nah, itu tadi masalahnya yang kalian dengar. Sudah? Yang kalian dengar, kemudian di RKPD sudah ada kalian baca itu ya, sudah kalian baca, kemudian sudah paham ya bagaimana kalian mengambil ide-ide atau isi pokok dari sebuah teks ceramah atau dari teks ceramah yang kalian baca ataupun yang kalian dengar. Nah, itu dia ya. Sekarang kita masuk menganalisis struktur dari teks ceramah. Perhatikan di bahan ajar yang sudah dibagikan ada itu
Ada? Yang pertama apa? Pendahuluan. Kemudian apa? Isi. Kemudian apa? Penutup. Nah, itu dia. Ada dia 3. Ya, ada 3. Kemudian perhatikan yang Ibu sampaikan itu sudah ada di laptopnya masing-masing. Ya, sudah ada itu di tutup dulu yang tadi videonya. Kemudian ada lagi di materi yang berikutnya. Nah, itu dia. Sudah ada, nampak? Nampak? Nampak dia? Dapat yang lain? Dapat? Dapat dia? Dapat. Dapat? Dapat? Kelompok ini dapat? Kelompok ini dapat? Kelompok itu dapat? Dapat? Kelompok anak? Dapat? Sudah? Sudah sama bentuknya? Oke. Sudah? Oke, perhatikan bahan ajarnya. Apa itu yang disebut dengan pendahuluan, isi? Ayo. Kemudian perhatikan itu buku paketnya. Di halaman 92. Banyak referensinya. Pakai gunakan gawai pintar. Sekarang kita menganalisis isi. Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Iya, menganalisis isi bisa. Kemudian yang berikutnya adalah kita menganalisis struktur. Struktur? Struktur? Oke. Kemudian yang katakan struktur teks irama itu ada 3. Pertama apa? Pendahuluan, Isi, penutup. Oke, pendahuluan, isi, penutup. Kira-kira di dalam pendahuluan itu berisi apa? Pembukaan dan pengantar. Hah? Apa Pak? Apa? Noberna? Sebentar, Bu. Pembukaan dan pengantar. Pembukaan atau pengantar. Kira-kira di dalam teks ceramah itu kalau dia pembukaan itu apalah isinya? Nah, itu sekarang yang harus kita kerjakan langsung. Sudah? Apa kira-kira? Apa, Jeff? Masalah? Isu. Isu? Pandangan. Pandangan? Pandangan? Sudah? Kembali ke laptop. Sudah? Kembali ke laptop. Sudah ada itu di dalam laptopnya, ada itu pentingnya berbahasa santun. Sudah diperhatikan? Sama Sudah, Bu. kan? Sama kan? Yang sama yang itu tampilkan dengan yang kalian punya? Sama, Bu. Sama kan? Sama, Bu. Oke, ya sudah. Kalian pahami dulu itu apa itu pendahuluan, apa itu isi, apa itu penutup, baru kita bekerja. Kita analisis dulu ini, di mana sih pembukanya, di mana sih isinya, mana sih penutupnya. Sudah? Ayo kita kasih waktu untuk membaca, ya, membaca materinya, kemudian melihat video pembelajaran yang sudah Ibu bagi. Ya, ada video pembelajaran yang tadi Ibu bagikan. Nah, didengarkan. Selain didengarkan, ada referensi lain. Silakan ditambah pengetahuannya. Ayo, kalau kurang paham, lihat video pembelajarannya. Atau lihat bahan ajar yang Ibu bagi. Atau lihat referensinya, buku paketnya, atau lihat gawai pintarnya. Ayo, ada buku paket. Ini lihat, ada di buku paket itu. Ini pendahuluan. Nah, ini ada di buku paketnya. Dibaca dulu. Apa itu pendahuluan? Apa itu isi? Apa ini? Ini ada pendahuluannya. Ada ini pendahuluan. Dibaca dulu. Di apanya juga dibaca di bahan ajarnya juga ada apa itu struktur, apa itu pendahuluan, apa itu isi, apa dia itu penutup.
baru. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Sudah, yang memiliki laptop silahkan. Ini dia struktur teks ceramah. Nah ini dia struktur teks ceramah itu pembuka atau tesis. Ini dia berisi katanya pengenalan isu atau masalah, pengetahuan hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Kemudian ada dia isi. Lihat di PowerPoint yang ibu bagi ada. Ada. Jangan di tempat. Kemudian kalau dia isi apa katanya? Berupa argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan berbagai fakta dan data yang membuat argumen penceramah. Kalau menutup merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan hingga akan diingat oleh pendengarnya. Nah, itu dulu struktur dari teks ceramah. Sudah di LKPD juga sudah ada itu ya, di LKPD. Oke, di les ketiga apa kalian? Pelajaran apa kalian les ketiga? Materi? Hari apa lagi kita masuk? Hari apa lagi kita masuk? Hari Rabu. Kita masih tetap belajar ya mengenai teks ceramah. Ya, mengenai teks ceramah. Tapi yang mengenai teks ceramah, kalian baca buku kalian. Kemudian materi yang sudah ibu sampaikan tadi silakan dulu dibaca, ya dipahami. Dari video pembelajarannya sudah bisa dipahami. Kemudian LKPD-nya sudah bisa dikerjakan sedikit-sedikit. Ya ditulis namanya, jangan lupa. Sudah? Jangan lupa ditulis namanya. Oke? Jadi hari ini kita belajar apa? Ayo. Belajar apa dulu kita hari ini? Ceramah. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Struktur dari teks ceramah. Selain struktur teks ceramah, kemudian yang kedua apa lagi? Ceramah dari berbagai topik penting di dunia. Iya, ceramah. Kemudian apa lagi? Isi dari ceramah. Kemudian nanti kita minggu depan lagi atau besok kita akan lanjutkan materi kita yaitu mengenai menganalisis struktur teks ceramah dan struktur pembahasan. Nah itu dia, ya. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Dikerjakan LKPD-nya. Sudah dikerjakan LKPD-nya. Yang bisa kamu kerjakan itu nomor 1 bisa dia menganalisis isi teks ceramah. Iya, menganalisis isi teks ceramah. Kira-kira apa judul teks ceramah yang ada di LKPD? Hak pendidikan di masa pandemi. Iya, hak pendidikan di masa pandemi. Kamu baca, kemudian sudah ada lembar kerjanya kamu kerjakan. Kira-kira apa dari isi teks ceramah tersebut? Sudah? Kemudian sama halnya seperti tadi, ya, mengerjakan masalah yang tadi. Ya, itu kalian dengar, itu kalian sudah baca. Oke? Kita jumpa minggu depan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita lanjut lagi materi kita berikutnya yaitu mengenai struktur teks ceramah dan struktur teks ceramah dan pembahasan. Oke, sekian untuk hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi. Silakan Roberta pimpin doa kita. Baik, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita. Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami telah menyelesaikan proses belajar kami dari teks ceramah. Ya Tuhan, kami itu bukan dari kekuatan kami, melainkan belas
dan menjadi anak yang membanggakan negara. Ya Tuhan, hanya inilah doa anakku yang tidak sempurna ini, maka sempurnakanlah dia dalam nama Yesus Kristus selamat kami. Amin. Oke, terima kasih. Ditunggu gurunya yang lain. Ya, kalian belajar apa? Matematika.